membahas tentang topik tertentu atau dan juga murotal Al-Quran. Nah, alasannya akan ada saja penonton yang mendengarkan ceramah menjelang tidur maupun murotal menjelang tidur. Nah, ketika penonton sudah tertidur, iklan terus berjalan dan tidak akan di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di konten kali ini saya mau coba share tentang tipe-tipe konten YouTube seperti apa yang iklannya itu jarang di-skip oleh yang nonton. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja nih. Yang pertama itu ada konten meditasi dan relaksasi. Nah, contoh kontennya itu meditasi, video meditasi terpandu, suara alam, atau musik relaksasi. Nah, kenapa tipe-tipe konten seperti ini itu iklannya itu jarang di-skip oleh yang nonton? Nah, alasannya penonton biasanya mendengarkan untuk waktu yang lama saat bersantai atau tidur, sehingga iklannya itu tidak di-skip. Nah, kalian bisa lihat sendiri contohnya seperti ini. Ada musik-musik relaksasi. Nah, atau bisa juga suara alam seperti ini, ada suara air terjun, suara kali, suara sungai, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, tipe konten yang kedua. Ada white noise atau suara untuk tidur. Nah, contoh kontennya suara hujan, suara kipas angin, suara ombak, atau white noise lainnya. Nah, alasannya yaitu penonton menggunakan suara ini untuk tidur atau berkonsentrasi, jadi iklannya itu sering nggak di-skip. Nah, bedanya yang 1 dan 2, kalau yang 2 ini lebih ke suara-suara yang memang bisa untuk tidur, bukan hanya ketenangan saja. Kalau yang pertama kan ini bisa untuk ketenangan, nah kalau yang kedua ini untuk suara tidur. Nah, kalau kalian melihat arti dari white noise ini di dalam bahasa Indonesia itu ternyata namanya draw putih. Jadi ini adalah kombinasi berbagai suara dari seluruh frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Jadi ada kombinasi-kombinasi suara yang menyebabkan kita itu yang mendengarnya bisa relax dan juga untuk tertidur, seperti itu tujuannya. Nah, kemudian yang ketiga ada konten belajar atau produktivitas. Contoh kontennya itu musik untuk belajar, suara untuk fokus, atau ASMR yang mendukung konsentrasi. Kenapa konten ini jarang di-skip iklannya? Itu penonton sering memutar video ini selama sesi belajar atau kerja. Jadi mereka itu nggak balik-balik ke YouTube-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita bisa lihat ini ada banyak banget musik-musik untuk belajar, untuk fokus, seperti ini. Itu kalau teman-teman lihat memang views-nya itu memang gede-gede banget. Nah, biasanya kalau untuk konten-konten yang memang untuk fokus, untuk relaksasi dan lain sebagainya juga, kalau mereka tidak ingin terganggu dengan iklan, biasanya juga mereka akan berlangganan premium. Nah, kalau berlangganan premium ya teman-teman akan dapat bagiannya juga gitu, dapat uangnya selain dari Google Ads-nya atau AdSense-nya, seperti itu. Kemudian kita ke tipe konten yang keempat, cerita atau dongeng untuk tidur. Nah, contoh kontennya itu cerita pengantar tidur, dongeng anak-anak, atau narasi yang menenangkan. Nah, alasannya penonton, terutama anak-anak itu sering tertidur sebelum iklannya muncul, misalnya kayak tidur siang atau tidur malam. Walaupun orang tuanya yang memegang kendali atas HP-nya, tapi bisa jadi orang tuanya juga ikut tertidur juga bersama anaknya, jadi seperti itu. Nah, kita lihat nih kontennya seperti apa. Nah, ada animasi-animasi seperti ini. Kalau teman-teman kreatif, teman-teman bisa membuatnya dengan animasi sederhana maupun video-video yang menarik. Namun di sini teman-teman hanya berpikir tentang ide ceritanya saja seperti apa, agar teman-teman itu agar penonton itu, terutama anak-anak itu tertarik untuk menontonnya. Urusan visual menurut saya anak-anak belum terlalu melihat yang terlalu pilih-pilih gitu. Setelah itu kita lanjut ke yang kelima, itu ada video pembelajaran bahasa. Contoh kontennya itu pelajaran bahasa dengan audio berulang, panduan mendengarkan, atau latihan pengucapan. Alasannya penonton sering memutar video ini untuk mendengarkan berulang-ulang, dan iklan cenderung tidak di-skip karena fokus pada materi belajar. Nah,
seperti ini. Misalnya ada 1000 kosakata penting dalam bahasa Inggris yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kontennya pasti banyak dilihat oleh orang lain. Kemudian yang keenam, ada tutorial panjang dan detail. Contoh kontennya, tutorial lengkap seperti kursus online, pelajaran coding, atau proyek DIY panjang. Alasannya penonton biasanya menonton untuk waktu yang lama dan fokus pada konten, sehingga iklan tidak di skip. Nah, seperti ini contohnya, ini ada course atau kursus Python, bahasa pemrograman selama 12 jam. Nah, seperti ini ada 30 menit, ada 4 jam. Nah, itu orang-orang cenderung walaupun ada iklan pun, iklan yang tidak bisa di skip pun, mereka akan tetap menontonnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ke yang terakhir, dan ini yang paling menurut saya itu banyak gitu ininya pasarnya, yaitu ceramah agama dan juga murotal. Nah, contoh kontennya itu kajian ustadz terkenal yang membahas tentang topik tertentu atau dan juga murotal Al-Quran. Nah, alasannya akan ada saja penonton yang mendengarkan ceramah menjelang tidur maupun murotal menjelang tidur. Ketika penonton sudah tertidur, iklan terus berjalan dan tidak akan di skip. Seperti itu teman-teman. Ini contohnya seperti ini, murotal pengantar tidur, baca Al-Quran pengantar tidur seperti ini. Itu biasanya banyak di setel menjelang orang itu ingin tertidur. Jadi nanti pas ada iklan di akhir, misalnya ada 2 iklan, biasanya panjang-panjang tuh. Nah, teman-teman bisa dapat banyak uang dari situ. Namun untuk penggunaan ceramah agama dan murotal ini, teman-teman jangan hanya niatkan untuk mencari uang saja gitu, tapi juga niatkan untuk ibadah. Daripada orang lain mendengarkan yang sesuatu yang tidak penting, tidak jelas, mendingan mendengarkan Al-Quran ataupun ceramah. Nah, ini teman-teman bisa, untuk ceramahnya sendiri teman-teman bisa dapatkan langsung ke kajian ustadz terdekat yang memang kiranya itu tepat lah. Maupun yang murotalnya ini, teman-teman bisa, kalau mau diseriusin, bisa hire orang yang memang ahli di bidangnya. Kemudian teman-teman ajak membuat konten saja. Kemudian teman-teman publish di YouTube teman-teman. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman berikan imbal hasil kepada orang yang suaranya teman-teman jadikan konten murotalnya. Jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar. Jangan lupa like kalau suka dengan konten seperti ini. Terima kasih banyak telah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.